Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia ND edisi hari ini Senin 18 September 2023. Sari Berita. Ribuan penduduk di Flores Timur memiliki nomor induk kependudukan NIK yang tidak bertuan. Dua orang terduga pelaku yang terlibat dalam pencurian tandon air di Jalan Trans Labuan Bajo Golomori diamankan unit Jatan Ras Komodo Satreskrim Polres Manggarai Barat. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita pagi ini bersama saya Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Sebanyak ribuan penduduk di Flores Timur, Flotim, memiliki nomor induk kependudukan NIK yang tidak bertuan, seperti yang dilaporkan Suimam. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Cipto Keraf, kepada RRI Sabtu 16 September 2023 menjelaskan, terkait hal tersebut tentunya bukan data dari Dukcapil, melainkan pekerjaan dari KPU melalui verifikasi data pemilih untuk pemilu 2024. Menurutnya, hasil dari verifikasi lapangan itu disampaikan oleh KPUD kepada pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat nomor 162/PP.06 Datar SD garing 5306 garing 2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal penyampaian dokumen pemilih non KTP elektronik yang menginformasikan bahwa data hasil coklis yang dilakukan KPUD Flotim terdapat daftar pemilih tetap DPT yang belum memiliki KTP elektronik itu sebanyak 19.710 orang. Rincian itu ada 4 kategori. Yang pertama, pemilih pemula sebanyak 7.939 orang. Yang kedua, pemilih dengan kategori tidak dapat ditemui karena merantau atau tidak dikenal sebanyak 10.516 orang. Yang ketiga, KTP hilang atau rusak sebanyak 1.102 orang dan pindah domisili tetapi KTPL masih beralamat lama sebanyak 153 pemilih. Tapi hasil pemadanan data kami bahwa apa yang disampaikan KPU itu kategori pemilih pemula 7.993 ternyata pada data siap terpusat ada 57 orang yang tidak ada di data KPU. Jadi jumlah sesungguhnya adalah 7.996. Dikatakan Cipto, ketika baru dilantik pada tanggal 11 Agustus 2023, dirinya mendapatkan informasi tersebut dan langsung memerintahkan staf untuk melakukan uji petik di lapangan dan ternyata hasilnya memang demikian. Jadi data yang di KPU itu telah diberikan ke saya, memang betul terdapat 19.710 orang. Tetapi atas 10.000 ini ketika dilakukan uji petik lapangan hasilnya sama dengan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD. Ia melanjutkan, atas persoalan ini pada tingkat nasional, Dirjen Dukcapil mengarahkan bahwa data seperti ini harus dinonaktifkan sementara waktu dan akan diperbaharui kembali setelah melakukan pendataan ulang. Beralih ke berita lainnya, dua orang terduga pelaku yang terlibat dalam pencurian tandon air di Jalan Trans Labuan Bajo Golomori diamankan unit Jalan Trans Komodo Satreskrim Polres Manggarai Barat. Tandon air yang digasak para terduga pelaku merupakan milik sebuah perusahaan bernama PT Geoleksa Acuan Sejahtera atau GAS yang digunakan untuk menyiram tanaman penghijauan di sepanjang jalan dari Labuan Bajo menuju Golomori. Tandon tersebut sengaja dibiarkan berada di pinggir jalan untuk memudahkan para pekerja menyiram tanaman di kawasan tersebut. Kapolres Mabar AKBP Aris Satmoko SHSIK MM melalui Kasat Reskrim AKP Wahyu Aga Ari Septian SIK mengatakan terduga pelaku yang berhasil diamankan saat ini adalah YD alias Hans, warga desa Gololujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dan FI alias Faisal, warga desa Golongawan, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang berdomisili di Padang Smip, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kawanan terduga pelaku pencurian tersebut ditangkap
kata AKP Wahyu Aga Ari Septian SIK berdasarkan laporan polisi dari PT Gas kepada Polres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP serta keterangan saksi, pihaknya langsung melakukan pengintaian terhadap para terduga pelaku. Ketua Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten Ende, Umar Hamdan mengatakan masalah sampah perlu menjadi perhatian serius demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dijelaskannya, meskipun ada personel tenaga kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja setiap hari, persoalan sampah akan terus terjadi jika masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Masih kurangnya kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang istilahnya masih rendah. Kurangnya kesadaran itu dalam arti menyelesaikan persoalan sampah itu secara instan dan tidak kelola mulai dari sumbernya. Menurutnya, mengatasi hal tersebut, pola pikir dan kemauan masyarakatlah yang harus diperbaiki agar menyadari pentingnya persoalan sampah dapat dijadikan sebagai peluang, bukan masalah lingkungan. Lanjut Umar Hamdan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan dimaksud, perlu adanya pemahaman dan sosialisasi sehingga masalah sampah bisa teratasi sejak dini. Bertempat di Dusun Leleria, Desa Manulondo, RT 03 RW 02, Kecamatan Dona, pada Jumat 15 September 2023, Kapolsek Dona dan jajarannya mendistribusikan bantuan buku dan alat tulis bertempat di Taman Baca Lopo Cerdas. Kapolsek Dona, Ibda Ike Wisna SH pada kesempatan itu mengatakan, pendistribusian buku dan alat tulis ini sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Polri untuk meningkatkan literasi di masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi anak-anak, agar terhindar dari kenakalan remaja yang berdampak pada tindak kriminal. Selain itu, dirinya juga berharap dengan adanya buku dan alat tulis tersebut dapat meningkatkan wawasan di desa anak-anak di Desa Manulondo. Sementara Ketua Pengelola Taman Bacaan Lopo Cerdas Desa Manulondo, Guido Ruas Hendrik, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri, khususnya Kapolsek Dona dan jajaran, atas pencanangan program peduli literasi. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komunitas Jelajah Nusantara Backpacker yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolsek Dona yang telah mendistribusikan buku dan alat tulis sampai ke pelosok Nusantara. Dengan adanya pendistribusian buku dan alat tulis tersebut dapat meningkatkan minat baca dan wawasan anak-anak. Hadir juga saat penyerahan buku dan alat tulis tersebut Ketua Forum Taman Baca Kabupaten Ende, Umar Hamdan, dan juga stafnya. Kita beralih ke berita lainnya. 2 orang warga di kawasan destinasi pariwisata super premium Labuan Bajo mengaku sangat terganggu suara berisik dari suara knalpot racing atau sering dikenal knalpot brong yang digunakan remaja di sepeda motor mereka. Hal tersebut membuat warga resah karena selain bising juga mengganggu ketenangan. Keluhan tersebut disampaikan masyarakat melalui agenda Jumat Curhat Polres Manggarai Barat yang berlangsung di salah satu rumah warga di RT 007 Waimata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Jumat 15 September 2023 siang. Dalam pertemuan santai dan akrab tersebut, salah seorang warga Waimata, Karel, mengatakan suara knalpot racing membuat kenyamanan dan ketertiban lingkungan terganggu. Apalagi pengendara sengaja memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga membuat suasana semakin bising. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Mambar AKBP Arisat Moko SHSIKMM melalui Kasat Binmas AKP Muhammad Yakub mengaku akan segera menindaklanjuti keluhan warga Waimata ini. Lebih lanjut, mantan Kapolsek Komodo mengeluhkan ini akan disampaikan kepada Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat, yang mana Kasat Lantas akan mengambil langkah-langkah patroli di wilayah Kota Labuan Bajo dan sekitarnya di Dusun Waimata untuk mengatasi hal ini.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.